Pernahkah kamu merasa dunia ini begitu kejam? Merasa seolah semua orang menentangmu, semua pintu tertutup rapat, dan setiap langkah yang kamu ambil hanya membawa lebih banyak masalah. Kamu melihat sekeliling, dan yang kamu temukan hanyalah ketidakadilan, kekecewaan, dan rasa sakit. Kamu mungkin bertanya pada diri sendiri, kenapa harus aku? Kenapa hidup seberat ini? Jika kamu pernah merasakan hal itu, percayalah, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah berada di titik itu. Titik di mana rasanya lebih mudah untuk menyerah daripada terus berjuang. Namun hari ini, saya ingin mengajakmu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika semua kekejaman dunia itu bukanlah tembok yang dirancang untuk menghentikanmu, melainkan sebuah arena latihan yang diciptakan untuk membentukmu. Coba bayangkan seorang pandai besi untuk menciptakan sebilah pedang yang tajam, kuat, dan tak terkalahkan. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil sepotong logam, memanaskannya dalam api yang membara, lalu memukulnya berulang kali dengan palu yang berat. Logam itu dibakar, ditempa, ditekuk, dibentuk lagi dan lagi. Prosesnya terlihat kejam, menyakitkan, tapi tanpa api dan palu itu, logam tersebut akan selamanya menjadi seonggok besi biasa yang tidak berharga. Hidupmu, teman, adalah logam itu. Dan masalah, kesulitan, serta kekecewaan yang kamu hadapi adalah api dan palu yang sedang membentukmu. Setiap kali kamu merasa terbakar oleh kegagalan, setiap kali kamu merasa terpukul oleh pengkhianatan, ingatlah bahwa kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang ditempa. Kamu sedang diubah dari sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Kekuatan sejati tidak lahir dari kemudahan dan kenyamanan. Kekuatan sejati lahir dari perjuangan, dari air mata yang kamu usap sendiri, dari luka yang kamu obati dalam diam, dan dari keberanian untuk bangkit kembali setiap kali kamu terjatuh. Lihatlah pohon-pohon tertinggi di hutan. Mereka tidak tumbuh di dalam rumah kaca yang terlindungi. Mereka tumbuh di alam liar, diterpa angin kencang, badai, dan petir. Justru karena terpaan angin itulah akar mereka mencengkeram tanah lebih kuat. Batang mereka menjadi lebih kokoh. Mereka belajar untuk lentur, untuk tidak patah saat badai datang. Begitu pula dengan kita. Dunia yang kejam ini sebenarnya sedang melatih akarmu agar lebih kuat, melatih batangmu agar lebih kokoh, dan mengajarimu cara untuk bertahan di tengah badai kehidupan. Terkadang, kita terlalu fokus pada rasa sakitnya, sehingga lupa pada tujuan di baliknya. Saat seseorang mengkritikmu dengan pedas, mungkin itu menyakitkan. Tapi di sisi lain, itu adalah kesempatan untuk introspeksi. Apakah ada kebenaran dalam kritik itu? Bisakah kamu menggunakannya untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik? Saat sebuah pintu tertutup di depanmu, saat kesempatan yang kamu dambakan hilang begitu saja, mungkin itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin alam semesta sedang melindungimu dari jalan yang salah dan mengarahkanmu ke pintu yang jauh lebih baik yang belum kamu lihat. Ingatlah kisah Thomas Edison. Dia mencoba ribuan kali sebelum akhirnya berhasil menciptakan bola lampu. Bayangkan, jika setelah percobaan ke-100 atau bahkan ke-1000, dia berkata, "Dunia ini kejam, aku menyerah." Kita mungkin masih hidup dalam kegelapan hari ini. Baginya, setiap kegagalan bukanlah kegagalan. Itu adalah penemuan cara yang tidak berhasil, yang membawanya selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Dia melihat kekejaman dari kegagalan berulang kali sebagai sebuah proses belajar, bukan sebagai tanda untuk berhenti. Maka, ubahlah cara pandangmu. Saat kamu merasa lelah, istirahatlah. Jangan menyerah. Saat kamu merasa sedih, menangislah. Tapi setelah itu bangkitlah. Jangan biarkan perasaanmu mengendalikan tindakanmu. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Kekuatan itu ada di dalam dirimu, menunggu untuk dilepaskan. Dan seringkali, pemicunya adalah tekanan dari luar. Seperti biji yang harus pecah cangkangnya untuk bisa bertunas. Atau ulat yang harus berjuang keluar dari kepompongnya untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Perjuangan itu
menyakitkan, tapi tanpa panja, tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada transformasi. Dunia mungkin tidak akan pernah berhenti menjadi kejam, akan selalu ada tantangan baru, orang-orang yang meragukanmu, dan situasi yang tidak berpihak padamu. Tapi yang bisa berubah adalah dirimu. Kamu bisa memilih untuk menjadi lebih kuat. Kamu bisa memilih untuk menjadi lebih bijaksana. Kamu bisa memilih untuk melihat setiap kesulitan sebagai pelajaran berharga. Jangan minta agar bebanmu diringankan, tapi mintalah agar bahumu dikuatkan untuk bisa menanggung beban apapun. Lihatlah ke cermin. Orang yang kamu lihat di sana telah melewati begitu banyak hal. Dia telah bertahan melalui hari-hari terburuknya. Dia telah menangis, terluka, tapi dia masih berdiri di sini hari ini. Hargai perjuangannya. Beri dia pujian atas kekuatannya. Kamu adalah seorang pejuang. Kamu adalah seorang penyintas. Semua bekas luka yang kamu miliki, baik yang terlihat maupun tidak, adalah bukti dari pertempuran yang telah kamu menangkan. Itu adalah medali kehormatanmu. Jadi, ketika dunia terasa kejam lagi, tersenyumlah. Katakan pada dirimu sendiri, baiklah, tantangan apa lagi yang kau siapkan untukku hari ini? Aku siap. Aku siap untuk belajar, aku siap untuk tumbuh, dan aku siap untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jangan biarkan kekejaman dunia memadamkan apimu. Sebaliknya, gunakan itu sebagai bahan bakar untuk membuat apimu menyala lebih terang dari sebelumnya. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu tidak bisa dihancurkan. Karena setiap kali kamu ditempa, kamu hanya akan menjadi semakin tajam dan tak terkalahkan. Dunia memang terkadang bisa terasa sangat menekan. Mungkin kamu baru saja kehilangan pekerjaan yang kamu cintai. Mungkin kamu dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya. Atau mungkin kamu hanya lelah berjuang setiap hari tanpa melihat hasil yang sepadan. Rasanya seperti sedang melawan ombak besar sendirian. Dan kamu hampir tenggelam. Tapi, coba kita lihat dari sisi yang berbeda. Bukankah api yang panas yang membuat baja menjadi kuat? Bukankah tekanan yang luar biasa yang mengubah karbon menjadi berlian? Kesulitan, rasa sakit, dan kekecewaan yang kamu alami saat ini mungkin adalah proses yang sedang membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Coba ingat lagi, kapan terakhir kali kamu merasa bahagia setelah berhasil melewati sebuah tantangan berat? Rasanya luar biasa, bukan? Perasaan itulah yang harus kamu pegang. Dunia tidak selalu kejam. Ia hanya sedang mengujimu. Ia ingin melihat seberapa kuat kamu bisa bertahan. Seberapa tinggi kamu bisa melompat setelah terjatuh. Penting untuk diingat bahwa di tengah kekejaman dunia, masih ada kebaikan. Masih ada matahari terbit setiap pagi. Masih ada senyum tulus dari orang asing. Masih ada secangkir kopi hangat yang menemanimu. Fokus pada hal-hal kecil ini. Kumpulkan serpihan-serpihan kebahagiaan itu dan jadikan bahan bakar untuk terus melangkah. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki, sehingga kita lupa bersyukur atas apa yang sudah ada. Kamu masih bernapas. Itu adalah sebuah keajaiban. Kamu masih punya kesempatan untuk mengubah nasibmu. Itu adalah sebuah anugerah. Jangan sia-siakan itu. Ketika orang lain meremehkanmu, jangan biarkan kata-kata mereka mendefinisikan siapa dirimu. Kamu lebih tahu nilaimu. Ketika kegagalan menghampirimu, jangan anggap itu sebagai akhir. Anggap itu sebagai pelajaran berharga yang tidak bisa kamu dapatkan di bangku sekolah. Setiap kegagalan adalah satu langkah lebih dekat menuju keberhasilan. Dan yang terpenting, jangan pernah takut untuk meminta bantuan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau bahkan seorang profesional bisa memberikan perspektif baru. Menjadi kuat bukan berarti kamu harus menanggung semuanya sendirian. Justru, keberanian untuk mengakui bahwa kamu butuh bantuan adalah bentuk kekuatan yang paling sejati. Jika kamu merasa sedang berjuang dengan kesehatan mentalmu, ingatlah bahwa ada bantuan di luar sana. Mencari bantuan profesional adalah langkah yang bijak dan kuat. Kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Dan ada orang-orang yang terlatih untuk membantumu melewati masa sulit ini.
Lihatlah ke dalam dirimu. Di sana ada kekuatan yang belum kamu sadari. Ada potensi yang luar biasa yang sedang menunggu untuk dilepaskan. Kekejaman dunia luar tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya yang ada di dalam dirimu, kecuali jika kamu mengizinkannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat dunia terasa kejam? Pertama, terima perasaanmu. Tidak apa-apa untuk merasa sedih, marah, atau kecewa. Beri dirimu waktu untuk merasakan semuanya. Jangan menekan atau mengabaikannya. Kedua, ubah perspektifmu. Alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Coba tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pertanyaan ini akan mengubahmu dari korban menjadi seorang pejuang. Ketiga, ambil tindakan kecil. Kamu tidak perlu menyelesaikan semua masalahmu dalam satu hari. Mulailah dengan membereskan tempat tidurmu. Mulailah dengan berjalan kaki selama 15 menit. Mulailah dengan menelepon seorang teman. Langkah-langkah kecil ini akan membangun momentum dan memberimu kembali rasa kontrol atas hidupmu. Keempat, kelilingi dirimu dengan hal-hal positif. Dengarkan musik yang membangkitkan semangat. Tonton film yang membuatmu tertawa. Baca buku yang memberimu inspirasi. Kurangi paparan terhadap berita negatif atau orang-orang yang hanya menguras energimu. Lingkunganmu sangat berpengaruh terhadap suasana hatimu. Dan yang kelima, bersabarlah dengan dirimu sendiri. Proses penyembuhan dan pertumbuhan membutuhkan waktu. Akan ada hari-hari baik dan hari-hari buruk. Di hari-hari buruk, ingatlah seberapa jauh kamu telah melangkah. Rayakan setiap kemenangan kecil. Dunia mungkin tidak akan pernah berhenti untuk menjadi tempat yang menantang. Akan selalu ada masalah baru, rintangan baru. Tapi, yang bisa berubah adalah dirimu. Kamu bisa menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Jadikan setiap luka sebagai lencana kehormatan. Jadikan setiap air mata sebagai pengingat bahwa kamu telah melewati badai dan tetap berdiri. Kamu adalah seorang penyintas, seorang pejuang. Saat dunia menjadi kejam, jadilah lebih baik. Saat dunia menjatuhkanmu, bangkitlah lebih tinggi. Buktikan pada dunia. Dan yang lebih penting, buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak bisa dihancurkan. Kamu terbuat dari bahan yang lebih kuat dari baja, lebih berharga dari berlian. Jadi, tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara memenuhi paru-parumu. Kamu hidup, kamu kuat, dan kamu akan melewati ini. Badai pasti berlalu, dan setelah hujan, akan selalu ada pelangi. Percayalah pada prosesnya. Dan yang terpenting, percayalah pada dirimu sendiri. Kita semua pernah berada di titik itu. Titik di mana beban terasa begitu berat, hingga bahu kita terasa akan patah. Titik di mana kritik dan cemoohan orang lain terdengar lebih keras daripada suara hati kita sendiri. Dunia bisa menjadi tempat yang sangat menantang. Ada persaingan, ada kekecewaan, ada pengkhianatan. Orang-orang yang kita percayai bisa mengecewakan kita. Rencana yang kita susun dengan matang bisa berantakan dalam sekejap. Ini adalah kenyataan yang terkadang pahit untuk diterima. Namun, hari ini, saya ingin kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika saya katakan bahwa saat tergelap dalam hidup kita sebenarnya adalah kesempatan terbesar untuk kita bertumbuh? Bagaimana jika saya katakan bahwa kekejaman dunia bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat? Coba bayangkan sebutir biji. Agar biji itu bisa tumbuh menjadi pohon yang kokoh, ia harus ditanam di dalam tanah yang gelap. Ia harus berjuang menembus kegelapan, mendorong tanah yang berat di atasnya, sebelum akhirnya bisa melihat cahaya matahari. Proses itu tidak mudah. Proses itu penuh tekanan. Tapi tanpa tekanan dan kegelapan itu, biji itu tidak akan pernah menjadi apa-apa. Ia akan tetap menjadi biji selamanya. Kita, manusia, tidak jauh berbeda. Tekanan dan kesulitan hidup, kekejaman yang kita rasakan dari dunia, sebenarnya adalah tanah gelap yang memaksa kita untuk tumbuh. Itu adalah momen di mana kita dipaksa untuk mencari kekuatan
yang tidak pernah kita tahu kita miliki. Saat kamu merasa sendirian, kamu belajar untuk menjadi mandiri. Saat kamu dikritik, kamu belajar untuk lebih percaya pada penilaianmu sendiri. Saat kamu gagal, kamu belajar pelajaran yang tidak akan pernah kamu dapatkan dari kesuksesan. Coba kita pikirkan tentang para pahlawan atau tokoh inspiratif yang kita kagumi. Apakah hidup mereka mulus dan tanpa rintangan? Tentu saja tidak. Justru cerita mereka menjadi inspiratif karena mereka berhasil melewati badai yang luar biasa. Nelson Mandela harus mendekam di penjara selama 27 tahun sebelum menjadi simbol perdamaian dan rekonsiliasi. J.K. Rowling menerima belasan penolakan dari penerbit sebelum Harry Potter akhirnya mendunia. Mereka tidak menjadi hebat karena dunia bersikap baik pada mereka. Mereka menjadi hebat karena mereka menolak untuk menyerah saat dunia bersikap kejam. Kekuatan sejati tidak lahir dari kemudahan. Kekuatan sejati lahir dari perjuangan. Setiap kali kamu berhasil melewati satu hari yang sulit, kamu menjadi sedikit lebih kuat. Setiap kali kamu berhasil bangkit setelah jatuh, otot mentalmu menjadi sedikit lebih kencang. Setiap kali kamu memilih untuk tetap baik hati, meskipun orang lain jahat padamu, karaktermu menjadi sedikit lebih mulia. Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat kita merasa dunia ini begitu kejam? Pertama, izinkan dirimu untuk merasakan. Jangan menekan emosimu. Tidak apa-apa untuk merasa sedih, marah, atau kecewa. Akui perasaan itu. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Memberi ruang pada emosi kita bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama menuju penyembuhan. Kedua, ubah fokusmu. Alih-alih terus bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Coba tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Pertanyaan ini akan mengubahmu dari posisi korban menjadi posisi seorang pelajar. Kamu mulai melihat setiap tantangan sebagai sebuah pelajaran, sebuah kesempatan untuk mengasah kemampuan dan kebijaksanaanmu. Mungkin kamu belajar tentang siapa teman sejatimu. Mungkin kamu belajar tentang pentingnya memiliki batasan. Atau mungkin kamu belajar bahwa kamu jauh lebih tangguh daripada yang kamu kira. Ketiga, cari dan pegang erat hal-hal positif sekecil apapun. Mungkin itu adalah secangkir kopi hangat di pagi hari. Mungkin itu adalah senyuman dari orang asing. Mungkin itu adalah lagu favoritmu yang tiba-tiba diputar di radio. Saat dunia terasa gelap, cahaya-cahaya kecil ini menjadi sangat berarti. Kumpulkan kohya-kohya kecil itu. Jadikan mereka bahan bakarmu untuk terus melangkah. Satu langkah demi satu langkah. Jangan meremehkan kekuatan hal-hal kecil untuk menjaga harapan tetap hidup. Keempat, ingatlah kekuatanmu. Buat daftar semua rintangan yang pernah kamu lewati di masa lalu. Ingat saat-saat di mana kamu pikir kamu tidak akan bisa melewatinya. Tapi nyatanya, kamu bisa. Kamu masih di sini. Kamu adalah seorang pejuang. Kamu telah melewati 100% dari hari-hari terburukmu sejauh ini. Itu adalah statistik yang luar biasa, bukan? Kamu punya rekam jejak sebagai seorang penyintas. Percayalah pada rekam jejak itu. Kelima, dan ini yang paling penting, jangan pernah hadapi sendirian. Dunia mungkin terasa kejam, tetapi di dalamnya masih banyak orang baik. Cari temanmu, keluargamu, atau siapapun yang kamu percayai. Bicaralah pada mereka. Berbagi beban tidak akan membuat beban itu hilang, tapi itu akan membuatnya terasa lebih ringan. Kadang-kadang, yang kita butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Jika kamu merasa benar-benar tidak memiliki siapapun, atau merasa bebannya terlalu berat, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan seorang konselor atau psikolog adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Itu adalah langkah berani untuk merawat kesehatan mentalmu. Sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisikmu. Saat dunia menjadi kejam, seringkali itu adalah cerminan dari luka dan ketidakbahagiaan orang lain, bukan cerminan dari nilaimu. Orang yang bahagia dan damai dengan dirinya sendiri tidak punya waktu atau energi untuk menyakiti orang lain. Jadi, ketika seseorang melemparkan kata-kata tajam padamu, sadarilah
bahwa itu lebih banyak bercerita tentang mereka daripada tentang kamu. Jangan biarkan kepahitan orang lain meracuni hatimu. Pilih untuk merespons dengan kebaikan, atau setidaknya dengan ketenangan. Lihatlah ke dalam dirimu. Di dalam dirimu ada alam semesta yang penuh dengan kekuatan, ketahanan, dan potensi yang tak terbatas. Dunia luar mungkin bisa mengguncangmu, tapi mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan inti dari dirimu, kecuali kamu mengizinkannya. Kamu adalah kapten dari kapal jiwamu. Badai mungkin datang, dan ombak mungkin besar. Tetapi kamu yang memegang kemudi, kamu yang memutuskan arahnya. Ingat, pohon yang paling kuat bukanlah pohon yang terlindung dari angin, melainkan pohon yang berdiri tegak di tempat terbuka, diterpa angin kencang setiap hari. Angin itulah yang membuat akarnya mencengkram tanah lebih dalam, dan batangnya menjadi lebih kokoh. Jadi, lain kali kamu merasa dunia ini kejam, tarik napas dalam-dalam. Rasakan tanah di bawah kakimu. Ingatlah biji yang harus menembus kegelapan. Ingatlah pohon yang diperkuat oleh angin. Dan ingatlah bahwa kamu, sama seperti mereka, diciptakan untuk tumbuh melalui kesulitan. Kekejaman dunia bukanlah akhir dari ceritamu. Itu hanyalah sebuah babak yang akan membuatmu menjadi pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri. Teruslah melangkah, teruslah berjuang, teruslah percaya pada kekuatan yang ada di dalam dirimu. Karena setelah malam yang paling gelap sekalipun, fajar pasti akan datang. Dan kamu akan menyambut fajar itu, bukan sebagai korban yang rapuh, tetapi sebagai pejuang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersinar dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk berbagi video ini dengan seseorang yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat.